Saat semua jalan terasa tertutup dan harapan mulai terasa jauh, ada satu amalan sederhana yang tak pernah ditinggalkan. Hingga akhirnya, pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak pernah disangka. Zikir bukan hanya rangkaian kalimat yang diucapkan oleh lisan. Zikir adalah salah satu cara seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Saat hati sedang tenang, zikir mengajarkan rasa syukur. Saat hati sedang gelisah, zikir menjadi pengingat agar tidak mudah kehilangan harapan. Zikir juga dapat diiringi dengan amalan lain, seperti menjaga salat, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, berdoa, bersedekah sesuai kemampuan, dan berusaha menjaga ucapan serta perbuatan. Namun, zikir bukan berarti membuat seseorang terbebas dari ujian. Orang yang rajin berzikir tetap bisa menghadapi kesulitan. Yang berbeda adalah bagaimana ia berusaha menghadapi kesulitan tersebut sambil tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang keadaan belum berubah, tetapi hati menjadi lebih kuat untuk melewatinya. Ada sebuah kisah menyentuh tentang seorang wanita bernama Nisa. Nisa bukan wanita kaya. Ia hidup sederhana bersama ibunya di sebuah rumah kecil yang jauh dari kemewahan. Namun, Nisa memiliki satu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ia jaga. Di tengah pekerjaan, ketika sedang menunggu, saat berjalan, bahkan ketika sedang menangis, Nisa selalu berusaha membiasakan lisannya berzikir. Nisa tinggal bersama ibunya yang sudah semakin tua. Ayahnya telah lama meninggal dunia, sehingga sejak saat itu Nisa menjadi orang yang paling banyak membantu kebutuhan keluarga. Ia bekerja dari pagi sampai sore untuk mendapatkan penghasilan. Pekerjaan Nisa tidak menghasilkan banyak uang, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama masih bisa membeli beras, membayar listrik, dan memenuhi kebutuhan ibunya, Nisa selalu berusaha bersyukur. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, Nisa biasanya duduk sebentar di atas sajadah. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, Nisa memperbanyak istighfar dan zikir. Tidak ada doa yang terlalu panjang. Ia hanya meminta agar hari itu diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang halal, dan kemudahan dalam merawat ibunya. Setelah itu, Nisa mulai bekerja. Ketika tangannya sibuk, lisannya tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Bagi Nisa, berzikir bukan hanya dilakukan ketika sedang menghadapi masalah. Bagi Nisa, berzikir bukan hanya dilakukan ketika sedang menghadapi masalah. Ia ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kehidupannya sedang lapang maupun sempit. Namun, kehidupan Nisa perlahan mulai berubah. Tempat ia bekerja mengalami masalah, pesanan semakin sedikit, dan penghasilannya mulai berkurang. Awalnya Nisa masih mampu bertahan karena memiliki sedikit tabungan. Namun, keadaan tersebut berlangsung cukup lama. Tabungannya semakin menipis, sementara kebutuhan rumah tetap berjalan seperti biasa. Yang paling membuat Nisa khawatir bukanlah dirinya sendiri. Ia lebih memikirkan kondisi ibunya yang semakin sering sakit. Beberapa hari kemudian, ibunya kembali jatuh sakit. Nisa segera membawa ibunya untuk mendapatkan pengobatan. Setelah membeli obat, sebagian besar uang yang dimiliki Nisa habis. Sesampainya di rumah, Nisa membuka dompetnya. Ia menghitung uang yang tersisa. Jumlahnya sangat sedikit. Nisa terdiam cukup lama. Kemudian ia melihat ibunya yang sedang beristirahat. Air mata perlahan jatuh dari kedua matanya. Nisa tidak takut jika dirinya harus hidup susah. Namun, ia takut tidak mampu memenuhi kebutuhan ibunya.
Malam itu, Nisa mengambil air wudhu. Ia melaksanakan salat dengan hati yang penuh kekhawatiran. Setelah selesai, Nisa tetap duduk di atas sajadah. Ia menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Kemudian lisannya mulai berzikir. Nisa memperbanyak istighfar sambil menahan tangis. Setelah itu, ia berdoa dengan suara yang sangat pelan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nisa tidak tahu harus bagaimana. Kalau masih ada jalan, tunjukkanlah. Kalau masih ada rezeki untuk ibu, mudahkanlah. Nisa terus menangis. Namun setelah cukup lama berzikir dan berdoa, hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Masalahnya memang belum selesai. Uangnya masih sedikit. Ibunya masih sakit. Pekerjaannya juga belum kembali normal. Tetapi Nisa merasa memiliki kekuatan untuk menghadapi hari berikutnya. Keesokan harinya, Nisa tidak hanya duduk menunggu pertolongan. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan. Ia menawarkan jasanya kepada beberapa orang. Ia mencoba menerima pekerjaan kecil yang dapat dilakukan dari rumah. Sebagian orang menerima tawarannya. Sebagian lainnya menolak. Ada pula yang mengatakan belum membutuhkan jasanya. Namun Nisa tidak berhenti mencoba. Setiap kali mendapatkan penolakan, ia menarik napas dan kembali berzikir. Dalam hati, Nisa berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui apa yang terbaik. Hari demi hari berlalu, Nisa mulai mendapatkan beberapa pekerjaan kecil. Penghasilannya memang belum besar, namun ia bersyukur karena masih bisa membeli kebutuhan ibunya. Ia juga tetap menjaga salat dan memperbanyak istighfar. Ketika memiliki waktu luang, Nisa membaca Al-Quran. Ketika hatinya terasa berat, ia kembali berzikir. Nisa mulai memahami bahwa tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal berarti berusaha semampunya, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, kondisi ibunya kembali memburuk. Nisa langsung panik. Ia membawa ibunya untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa ibunya membutuhkan perawatan lebih lanjut. Nisa langsung memikirkan biaya. Ia tahu uang yang dimilikinya tidak akan cukup. Nisa keluar dari ruangan dan duduk sendirian. Tangannya gemetar. Ia melihat layar teleponnya. Tidak ada orang yang bisa langsung ia mintai bantuan. Untuk beberapa saat, Nisa merasa benar-benar sendirian. Namun kemudian ia teringat kebiasaannya. Nisa menutup mata. Perlahan lisannya kembali berzikir. Di tengah suasana rumah sakit yang ramai, Nisa hanya duduk sambil menahan air mata. Ia terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nisa mulai menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa memberikan informasi pekerjaan. Ia tidak ingin hanya menangis. Ia ingin tetap mencari jalan keluar. Dan pada saat itulah sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Seorang pria datang menghampiri Nisa. Namanya Taufik. Nisa mengenalnya sebagai seseorang yang beberapa kali pernah menggunakan jasanya. Taufik melihat wajah Nisa yang terlihat sangat cemas. Ia kemudian bertanya dengan sopan, "Nisa, kenapa terlihat sangat khawatir?" Awalnya Nisa tidak ingin bercerita. Namun akhirnya ia menceritakan kondisi ibunya. Taufik terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata bahwa dirinya mungkin bisa memberikan sebuah pekerjaan kepada Nisa. Taufik sedang membutuhkan seseorang untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dari rumah. Jika Nisa bersedia, pekerjaan tersebut dapat menjadi penghasilan tambahan. Nisa terdiam. Ia seperti tidak percaya. Beberapa hari sebelumnya, Nisa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan. Sekarang sebuah peluang datang ketika ia sedang benar-benar membutuhkannya. Nisa menerima pekerjaan tersebut. Ia tidak menganggapnya sebagai pemberian cuma-cuma. Ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.
Dari penghasilan tersebut, Nisa perlahan bisa membantu biaya pengobatan ibunya. Pekerjaan yang awalnya hanya sedikit ternyata semakin bertambah. Taufik kemudian mengenalkan Nisa kepada beberapa orang lain yang membutuhkan jasanya. Pesanan mulai berdatangan. Penghasilan Nisa perlahan menjadi lebih stabil. Ia mulai mampu memenuhi kebutuhan rumah. Ia bisa membeli obat untuk ibunya. Bahkan sedikit demi sedikit, Nisa kembali memiliki tabungan. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Nisa tidak ingin ketika kehidupannya kembali membaik, dirinya justru melupakan masa lalu. Ia semakin menjaga kebiasaan berzikir. Setiap mendapatkan rezeki, ia bersyukur. Setiap menghadapi masalah, ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika merasa takut, ia berdoa. Ketika melakukan kesalahan, ia beristighfar. Dan ketika mendapatkan kelebihan rezeki, Nisa berusaha menyisihkan sebagian untuk bersedekah. Nisa mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang uang. Kesehatan, ibunya adalah rezeki. Pekerjaan adalah rezeki. Pertemuan dengan orang baik juga merupakan rezeki. Bahkan ketenangan hati setelah menangis dalam doa adalah nikmat yang sangat berharga. Seiring berjalannya waktu, Taufik semakin sering melihat perjuangan Nisa. Ia melihat bagaimana Nisa tetap bekerja keras meskipun menghadapi banyak kesulitan, tetap merawat ibunya, dan tidak pernah meninggalkan kebiasaan berzikir. Awalnya Taufik hanya merasa kagum dengan keteguhan hati Nisa. Namun perlahan, rasa kagum itu berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Taufik mulai menyadari bahwa dirinya telah jatuh hati kepada Nisa. Ia tidak ingin terburu-buru mengungkapkan perasaannya. Taufik takut jika perkataannya justru membuat Nisa merasa tidak nyaman. Terlebih selama ini hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan dan saling membantu. Karena itu, Taufik memilih menyimpan perasaannya sambil terus berdoa agar jika memang Nisa adalah wanita yang baik untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang terbaik. Hingga suatu hari, Taufik akhirnya memberanikan diri datang menemui Nisa. Saat itu Nisa sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Taufik meminta izin untuk berbicara secara serius. Nisa, ada sesuatu yang sudah lama ingin saya sampaikan. Nisa terdiam dan menunggu. Taufik menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Selama ini saya melihat bagaimana Nisa menjalani kehidupan. Saya melihat perjuangan Nisa merawat ibu, bekerja, dan tetap berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Taufik kemudian melanjutkan dengan suara pelan. "Awalnya saya hanya kagum. Tapi semakin lama, perasaan itu berubah. Saya sadar bahwa saya sudah jatuh hati kepada Nisa." Nisa terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendengar perkataan tersebut. Taufik kemudian berkata bahwa dirinya tidak ingin hubungan itu hanya berhenti pada perasaan. "Saya tidak ingin sekadar mengatakan suka. Kalau Nisa bersedia, saya ingin datang kepada ibu Nisa dengan niat yang serius. Saya ingin memperistri Nisa dan membangun rumah tangga bersama Nisa dengan cara yang baik." Mata Nisa mulai berkaca-kaca. Ia teringat bagaimana dahulu dirinya pernah duduk sendirian sambil menangis, karena tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Saat itu, ia hanya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah meminta seorang pria datang menyelamatkan kehidupannya. Ia hanya meminta agar diberikan jalan keluar dan kekuatan untuk melewati ujian. Namun ternyata, jalan yang datang kepadanya bukan hanya berupa pekerjaan dan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan seseorang yang menghargai perjuangannya dan datang dengan niat untuk membangun kehidupan bersamanya. Nisa tidak langsung memberikan jawaban. Ia meminta waktu untuk berdoa dan berbicara dengan ibunya.
Ia ingin memastikan bahwa keputusan tersebut bukan karena merasa berutang budi kepada Taufik. Setelah melalui pertimbangan dan doa, akhirnya Nisa menerima niat baik tersebut. Taufik kemudian datang menemui ibunda Nisa dengan cara yang baik. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pesta besar yang mereka impikan. Namun ada rasa syukur yang begitu dalam. Nisa menyadari bahwa perjalanan hidupnya benar-benar penuh dengan kejutan. Dulu ia mengira ujian yang datang adalah akhir dari kebahagiaannya. Ternyata, dari ujian itu ia belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa pernah ia rencanakan, di balik masa sulit itu, ternyata ada sebuah jalan kehidupan baru yang menantinya. Kisah Nisa mengajarkan bahwa zikir bukanlah sekadar ucapan yang keluar dari lisan. Zikir menjadi pengingat agar hati tetap kuat ketika kehidupan sedang berada dalam keadaan sulit. Nisa tetap berusaha, tetap berdoa, tetap menjaga salat, dan tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mengetahui kapan pertolongan akan datang dan melalui jalan apa, namun ia memilih untuk tidak berhenti berharap. Karena itu, ketika kehidupan terasa berat, jangan tinggalkan zikir. Tetaplah berusaha, perbanyak istighfar, jaga salat, dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi sesuatu yang hari ini terlihat seperti ujian, suatu hari nanti justru menjadi bagian dari alasan mengapa hidup menjadi lebih baik. Nisa pernah merasa semua jalan telah tertutup. Namun ternyata, masih ada jalan yang belum terlihat olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap air mata, setiap doa, setiap usaha, dan setiap kesabaran yang dilakukan dalam diam. Karena itu, ketika sedang menghadapi kesulitan, jangan buru-buru kehilangan harapan. Teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah berusaha, dan percayalah bahwa setiap ujian memiliki hikmah yang mungkin baru terlihat setelah semuanya terlewati. Semoga setiap hati yang sedang gelisah diberikan ketenangan. Semoga setiap orang yang sedang kesulitan diberikan jalan keluar. Semoga setiap yang sedang mencari rezeki diberikan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Dan semoga setiap doa yang baik mendapatkan jawaban terbaik menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.